Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita mampu menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa Pamura sekalian yang berbahagia, di kesempatan episode kali ini Pamura punya episode spesial, yaitu episode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami seputar bulan Ramadan. Jadi ada banyak pertanyaan sebetulnya yang masuk ke Instagram SMA Muhammadiyah Martapura ataupun melalui WhatsApp kami. Nah, tapi nanti akan kami kupas satu persatu. Meskipun tidak panjang lebar, akan tetapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama akan kami bacakan pertanyaannya. Masuk di Instagram kami. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira hal yang bisa memotivasi kami untuk bersemangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini? Oke, jadi berkaitan dengan motivasi ya, kita harus betul-betul memperhatikan apa saja janji yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulullah melalui ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi ada banyak sekali janji yang Allah katakan dan Rasulullah juga katakan dalam hadis-hadis beliau, bahwa salah satunya misalnya, kalau ada orang yang puasa di siang hari Ramadan, kemudian dia juga rutin untuk melaksanakan tarawih di malam harinya, maka janji Allah adalah dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal semacam ini yang sebetulnya bisa memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dua di antara kebaikan yang rutin atau amal soleh yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah yang pertama puasa di siang hari, kemudian di malam harinya kita melaksanakan ibadah tarawih atau sholat atau qiyam Ramadan, lebih akrab disebut. Nah, maka kemudian kalau seandainya kita tahu dan sadar dengan motivasi dan janji-janji tadi, maka kita akan lebih semangat untuk menjalani amal soleh atau kebaikan di bulan Ramadan ini. Nah, demikian mungkin jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, masih melalui Instagram. Ini ada pertanyaan. Tadi yang pertama tadi kan berkaitan dengan motivasi nih. Tapi kalau yang kedua, ini motivasi juga, tapi bagaimana halnya motivasi bagi kami untuk bisa meninggalkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sia-sia ketika masuk di bulan Ramadan. Oke, jadi di bulan Ramadan itu ya, selain kita dimotivasi untuk beramal kebaikan, kita juga sebetulnya diwanti-wanti. Ada satu ancaman yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa jika seseorang itu masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia lewat bulan Ramadan, artinya selesai setelah ibadah Ramadan itu selesai sebulan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini didoakan celaka. Siapa yang mendoakan celaka? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan uniknya, doa malaikat Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat merugi dan celaka orang yang ketika masuk bulan Ramadan sampai selesai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Nah, kenapa kok bisa dia tidak mendapatkan ampunan? Karena dia suka melakukan hal-hal yang sia-sia atau bahkan cenderung berperilaku negatif selama bulan Ramadan itu. Misalkan dia berpuasa, akan tetapi dia juga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, yang paling sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia menghabiskan puasa di siang harinya dengan hanya tidur saja misalkan, atau mengisi waktunya di siang hari bulan Ramadan dengan bermain media sosial atau dengan bermain game dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebetulnya sia-sia
yang bisa kita ganti hal itu dengan ibadah, misalkan membaca Quran kah, belajar kah, dan lain sebagainya, justru mereka melakukan hal-hal yang tersebut, yang ini bisa menjadikan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salah satu motivasi agar kita bisa menghindari perilaku negatif atau perilaku yang sia-sia adalah dengan cara tadi, bahwa ada satu ancaman. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang diancam dengan ancaman tidak mendapatkan ampunan ketika Ramadan berlalu nanti. Nah, itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini masuk ke WhatsApp, ya, lewat WA. Pertanyaannya adalah bagaimana menghitung membayar fidyah, ya, untuk satu hari yang ditinggalkan, misalkan satu hari tidak puasa, itu berapa pembayaran fidyahnya? Oke, ini terkait fidyah ya, Pak Murah sedikit jelaskan dulu bahwa fidyah itu adalah dilakukan atau dibayarkan ketika seseorang itu tidak berpuasa karena sesuatu. Contoh misalkan seseorang yang tidak mampu berpuasa karena hamil kah misalnya, atau karena menyusui kah misalnya, atau karena dia tidak mampu lagi untuk berpuasa karena sudah berusia lanjut. Kalau dia puasa, dipaksa untuk puasa, akan membahayakan dirinya. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, tapi mengganti di hari yang lain. Nah, mengganti di hari yang lain ini bisa dengan puasa, atau opsi kedua adalah dengan cara membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu, para pemirsa sekalian, ada ketentuannya. Yang pertama, kalau kita membayar fidyah dengan bahan mentah, dalam arti bahan mentah di sini bahan makanan pokok yang ada di bangsa kita, di daerah kita, itu adalah beras misalnya, maka dibayarkan sebanyak 1 mud. 1 mud itu kurang lebih berapa? Timbangannya kurang lebih 6 ons. Ya, 6 ons itu 0,6 kg. Jadi misalkan kita membayar dengan beras, maka berasnya itu adalah 6 ons beratnya. Itu minimal. Kalau mau lebih, bagaimana? Silahkan, kalau mau lebih, tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah kalau kurang dari 6 ons. Itu kalau beras. Tapi ada opsi yang lain. Kalau misalkan kita hendak membayar fidyah itu dengan makanan yang siap santap. Nah, makanan siap santap ini adalah misalkan ketika kita tidak berpuasa selama 7 hari. Maka kita bayarkan atau kita belikan dengan 7 bungkus atau 7 porsi makanan. Kita bagikan kepada 7 orang. Nah, ini cara membayar hutang puasa yang selama 7 hari tadi. Dengan catatan, yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah pembayaran fidyah ini ditujukan kepada orang miskin. Nah, jadi dalam ayat disebutkan itu, fafidyatun to'amu miskin. Jadi membayar fidyah itu untuk memberi makan orang miskin. Baik itu membayar dengan beras, ataupun dengan makanan yang siap santap, tujuannya adalah untuk orang miskin. 7 hari utang puasa, belikan 7 bungkus atau 7 kotak makanan, bagikan kepada 7 orang miskin. Itu cara membayar fidyah. Kalau barang mentah, belikan dengan 0,6 kg beras atau 6 ons beras atau bahan pokok. Nah, demikian mungkin untuk takaran fidyah. Semoga menjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya kalau orang mempunyai hutang puasa yang tidak sempat ia bayarkan? Nah, lalu kemudian hutangnya itu menumpuk sampai Ramadan berikutnya tiba. Nah, yang namanya hutang itu harus tetap dibayarkan dan dilunasi. Maka ketika orang misalkan punya hutang Ramadan sebelumnya 7 hari, masuk sudah ke Ramadan berikutnya itu belum dibayarkan hutang yang tadi, maka hutangnya bertambah dengan hutang Ramadan yang tahun ini. Misalkan tahun ini 7 hari kembali hutangnya, maka dijumlahkan menjadi 14 hari. Nah, itu harus dilunasi dan dibayarkan pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Harus dilunasi sebanyak 14 hari tersebut. Nah, jadi ini biasanya orang yang berhalangan untuk puasa, nah ini mempunyai hutang di bulan Ramadan itu yang harus dilunasi atau dibayarkan di hari-hari di luar bulan Ramadan.
Oke, pertanyaan yang berikutnya ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah berdosa orang yang tidak membayar hutang puasa Ramadan itu karena dia lalai? Contoh misalkan, dia punya hutang pada Ramadan ini selama 7 hari, lalu kemudian dia menunda-nunda untuk membayar hutang puasa itu. Sampai kemudian tiba Ramadan yang berikutnya. Dia masih sadar bahwa dia punya hutang, tapi dia tidak bayarkan karena dia lalai tadi. Maka ini berdosa. Para ulama menyebutkan ini berdosa. Mengapa demikian? Karena memang utang puasa Ramadan itu harus dibayarkan pada tahun yang berjalan itu. Setelah Ramadan selesai, maka harus dibayarkan selama 1 tahun setelahnya itu. Kemudian tiba Ramadan berikutnya itu harus sudah lunas. Tapi kemudian kalau belum lunas, maka dia berdosa. Dia sebagai hamba yang dicatat sebagai orang yang memang melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan ya, para pemirsa sekalian. Biasanya orang-orang yang punya utang puasa itu punya kecenderungan untuk menunda-nunda. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Sampai nanti dia lupa bahwa Ramadan akan tiba dalam 3 hari lagi misalkan. Sedangkan puasanya, utangnya 7 hari. Dia tidak sempat lagi untuk membayar hutang puasanya. Barangkali itu untuk jawaban pertanyaan tadi. Baik, ini pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara membayar hutang puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Apakah cukup dengan membayar fidyah ataukah juga harus dengan membayar hutang puasa? Nah, jadi ada 2 pendapat ya para pemirsa sekalian. Jadi ketika misalkan ada ibu hamil atau menyusui, dia tidak mampu untuk puasa selama Ramadan, maka cara yang pertama adalah dia punya kewajiban untuk membayar hutang puasa dengan cara berpuasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan, kalau dia sanggup. Tapi kalau dia tidak sanggup, maka dia punya kewajiban untuk membayar fidyah sebagai ganti puasa tadi. Nah, pembayaran fidyah tadi hitungannya seperti yang jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, sebanyak 0,6 kg bahan makanan pokok atau 1 porsi makanan yang siap santap untuk 1 orang miskin setiap 1 hari yang ditinggalkan dari bulan puasa tadi. Jadi para pemirsa sekalian, kalau misalkan ada ibu hamil dan ibu menyusui itu, ada ulama yang berpendapat membayar hutang puasa plus membayar fidyah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sudah membayar fidyah, maka tidak perlu lagi diiringi dengan membayar hutang puasa. Jadi kalau Pamura pribadi cenderung atau condong kepada pendapat yang kedua. Jika para pemirsa sekalian, para ibu-ibu yang kebetulan misalkan punya utang puasa karena menyusui misalkan, maka cukup dengan membayar fidyah saja sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalkan selama 1 bulan full tidak puasa Ramadan, maka diganti dengan membayar fidyah selama 30 hari itu dengan cara memberi makan kepada 30 orang miskin ya, dengan 1 porsi makanan setiap harinya. Jadi para pemirsa sekalian, itu tadi mungkin jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Meskipun tidak panjang lebar terjawab, mudah-mudahan bisa secara inti, secara substansinya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, tentu untuk perbaikan ibadah Ramadan kita, khususnya puasa kita di bulan Ramadan ini. Demikian mungkin para pemirsa Pamura sekalian yang berbahagia, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.